Selamat pagi kelas 10 IPA. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah menyelesaikan bab yang pertama, ditandai dengan adanya pengambilan nilai ulangan harian pertama. Dan untuk pertemuan pada hari ini, kita mulai memasuki bab yang baru atau bab yang kedua, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, materi prasyarat untuk bab ini adalah materi sistem persamaan linier 2 variabel, di mana materi itu sudah pernah kalian pelajari ketika kalian duduk di bangku SMP. Semoga materinya tidak kalian lupakan ya, jadi bisa mempermudah kalian untuk mempelajari bab ini. Sistem persamaan linier 3 variabel atau bisa disebut SPLTV merupakan sistem persamaan yang memuat persamaan-persamaan linier 3 variabel. Jadi waktu SMP kalian belajar hanya 2 variabel, biasanya dimisalkan dengan X dan Y, dan untuk di SMA bertambah satu variabelnya menjadi 3, yaitu X, Y, dan Z. Bentuk umumnya A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Itu adalah persamaan-persamaannya dengan A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3 itu adalah elemen bilangan real. Nah, yang saya beri tanda hitam ini itu adalah koefisien ya, koefisiennya. Dan variabelnya itu adalah X, Y, dan Z. Nah, sistem persamaan linier 3 variabel ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi substitusi dan metode determinan. Yang pertama, metode eliminasi substitusi. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan metode ini, karena sudah pernah kalian pelajari di SMP. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada sebuah persamaan. Namanya eliminasi, pasti dibuang atau dihilangkan. Kemudian untuk metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara menyubstitusikan atau mengganti nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan yang lain. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel akan lebih mudah kalau kedua metode ini digabung. Nah, kunci dari penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode gabungan ini adalah menghilangkan atau mengeliminasi terlebih dahulu variabel yang sama. Jadi kalau misalnya yang pertama dihilangkan X, maka nanti yang dihilangkan juga X lagi. Kalau yang dihilangkan Y, nanti hilangkannya Y lagi. Gitu ya. Nah, nanti setelah eliminasi 2 kali, baru kemudian kita masuk ke metode substitusi, sehingga nanti akan didapatkan nilai dari variabel 1, variabel 2, variabel 3, atau nilai X, Y, dan Z-nya. Untuk metode eliminasi substitusi tidak saya jelaskan secara detail, karena sudah kalian pelajari di SMP ya. Kemudian untuk metode yang kedua, yaitu adalah metode determinan. Nah, untuk metode determinan, dari bentuk sistem persamaan yang seperti ini, kita harus mengubahnya menjadi bentuk matriks, ya. Yang saya beri tanda hitam di sini, ini adalah koefisiennya. Nah, koefisiennya kita masukkan ke dalam bentuk matriks seperti ini, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, kemudian X, Y, Z sama dengan baru hasilnya ya, D1, D2, D3. Nah, yang namanya determinan itu seperti ini, kurang lebih caranya. Misalkan determinan dari matriks A. Misalkan angka-angkanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kalau misalnya pakai contoh yang ini, berarti ini A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Kita tambahin dua kolom lagi. Nah, 2 kolom tambahan ini diambil dari 2 kolom yang pertama. Kan tadi ini A, D, sama G ya. Di sini A, D, G. Kemudian ini B, E, H. Ini juga B, E, H.
Jadi yang 3 ini diambil dari matriks, yang 2 ini diambil dari 2 yang pertama ini. Nah, cara menghitungnya itu disilang. Pertama, menghitung dengan arah seperti ini, jadi A kali E dikali I. Nanti hasilnya positif. Kemudian B kali F kali G. Terus E kali D kali H. Tuh, untuk yang ini arahnya positif. Kemudian untuk yang arah ini negatif nilainya. C, E, G. Kemudian ini A, F, H dikali semua. Kemudian ini B, D, I. Jadi untuk arah yang ini positif, arah yang ini negatif. Nanti setelah mencari determinannya, kemudian mencari nilai dx. Dx itu diambil dari matriks yang sebelah sini, kolom yang pertama diganti dengan hasil yang sama dengan. Kalau di contoh yang ini berarti ininya tuh D1, D2, D3. Kalau DY berarti kolom 2 yang diganti. D1, D2, D3. Kalau yang Z berarti kolom yang ketiga yang diganti. D1, D2, D3. Untuk contoh lebih jelasnya, kita akan bahas nanti. Nanti setelah dibentuk dx, dy, dan dz, kemudian cari nilai x-nya. X itu dx dibagi d, y itu dy dibagi d, z itu dz dibagi d. Kita langsung bahas ke contoh. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Adipati membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar 33.000. Nicole membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar 23.500. Iqbal membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 36.500. Berapakah harga per kilogram jeruk, salak, dan apel? Nah, langkah yang pertama, kita harus mengubah dari soal cerita ini menjadi bentuk model matematika. Jeruknya kita misalkan sebagai X, kemudian salak kita misalkan sebagai Y, dan apel kita misalkan sebagai Z. Nah, tadi Adipati itu membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel. Harus membayar 33.000. Berarti bentuk model matematikanya X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Kemudian Nicole membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar 23.500. Berarti 2X tambah Y tambah Z sama dengan 23.500. Yang terakhir, Iqbal membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 36.500. Berarti X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 36.500. Nah, yang pertama kita selesaikan terlebih dahulu dengan metode eliminasi substitusi. Ketiga persamaan tadi, saya pindahkan di sini, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 23.500. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 36.500. Nah, langkah pertama kita mengeliminasi. Yang saya eliminasi adalah yang variabel X. Kenapa saya eliminasi variabel X? Karena koefisiennya di sini lebih sederhana ya, dibanding dengan koefisien di variabel Y dan Z. Jadi yang saya eliminasi adalah yang X. Eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya ini, persamaan 2-nya ini. Karena yang mau dihilangkan adalah X, maka kita harus samakan X-nya. Berarti yang atas ini persamaannya kita kali 2, yang bawah dikali 1. Jadi 2X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan 66.000. 2X tambah Y ditambah Z sama dengan 23.500. Ini dieliminasi dikurang, 2X dikurang 2X habis, 6 dikurang 1, 5Y. 4Z dikurang 1Z, 3Z. Nah, 66.000 dikurang 23.500, hasilnya 42.500. Kemudian, langkah selanjutnya kita eliminasi variabel X, tapi antara persamaan 1 dan persamaan 3.
ya. Ini persamaan satunya, ini persamaan 3. Karena X-nya sudah sama, langsung kita eliminasi. 3Y dikurang 2Y tinggal 1Y. 2Z dikurang 3Z tinggal min 1Z. 33.000 dikurang 36.500, hasilnya min 3.500. Nah, Y dikurang Z sama dengan min 3.500, kita ubah menjadi Y sama dengan. Jadi Z-nya ini pindah ruas, ya. Jadi Y sama dengan Z dikurang 3.500. Ya, jadi Z yang awalnya negatif pindah jadi positif. Nah, setelah kita eliminasi persamaan 1, 2 dan persamaan 1, 3. Tadi kita dari hasil eliminasi persamaan 1 dan 2 didapat Y sama dengan Z dikurang 3.500. Nah, persamaan ini kita substitusi ke persamaan yang ke pertama tadi ya. Jadi hasil dari eliminasi persamaan pertama kita substitusi dengan hasil persamaan eliminasi yang kedua. Kita tulis 5Y tambah 3Z sama dengan 42.500. Nah, Y-nya ini kita ganti dengan Z dikurang 3.500. Ya. 5 dikali Z jadi 5Z, 5 kali 3.500 jadi 17.500. Selanjutnya sama. 5Z tambah 3Z jadi 8Z, min 17.500 sama dengan 42.500. Nah, min 17.500 kita pindah ruas ke kanan. Jadi 8Z sama dengan 42.500 tambah 17.500. Berarti 8Z sama dengan 60.000, Z sama dengan 7.500. Berarti kita sudah dapat nilai Z-nya. Nah, kemudian kita substitusi Z sama dengan 7.500 ke persamaan Y sama dengan Z min 3.500, ya. Z-nya kita ganti 7.500, 7.500 dikurang 3.500 hasilnya 4.000. Y-nya sudah kita dapat, Z-nya sudah dapat, berarti tinggal cari X-nya. Cari X-nya kita boleh pakai persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Di sini saya pakai persamaan 1, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Y-nya kita ganti 4.000, Z-nya kita ganti 7.500. 3 kali 4.000, 12.000. 2 kali 7.500 hasilnya 15.000. Nah, 12.000 tambah 15.000 hasilnya 27.000. X sama dengan, nah 27.000-nya kita pindah ruas, jadi negatif 27.000. 33.000 dikurang 27.000 sama dengan 6.000. Jadi, dengan demikian harga 1 kg jeruk adalah 6.000. Harga 1 kg salak itu adalah 4.000, dan harga 1 kg apel adalah 7.500. Kita masuk ke metode determinan. Nah, untuk metode determinan, persamaannya masih sama, kita pakai yang tadi. Kita masukkan menjadi bentuk matriks, ini 1, 2, 1, 3, 1, 2, ini 2, 1, 3, X, Y, Z sama dengan, ini nilai sama dengannya. Nah, kita cari determinan dari matriks ini, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, ditambah 2 kolom pertama ya, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Kita hitung nyilang, ini dikali hasilnya 3, ini dikali hasilnya 3, ini dikali hasilnya 8. Positif semua. Ini dikali hasilnya 2, ini dikali hasilnya 2, ini dikali hasilnya 18. Ini tandanya negatif semua. Setelah dihitung, hasilnya adalah min 8. Kemudian, kita mencari DX. Untuk DX, ingat kolom pertama diganti dengan hasilnya ini ya. Kemudian, ikuti seperti contoh yang tadi, diambil 2 kolom pertama ya. Ini dikali hasilnya 99.000, ini dikali hasilnya 109.500, ini dikali hasilnya 94.000. Kemudian kita yang arah sini, ini dikali hasilnya 73.000, ini dikali hasilnya 66.000, ini dikali hasilnya 211.500. Ketemulah min 48.500. Kemudian DX caranya sama, kalau DY caranya sama. Kalau DY itu kolom kedua yang diganti, kemudian DZ itu kolom ketiga yang diganti. Nah, setelah ketemu DX, DY, dan DZ, nanti kita cari X itu DX per D, berarti min 48.000 dibagi min 8, hasilnya 6.000. Y-nya itu
min 32.000 dibagi min 8 hasilnya 4.000, Z-nya min 60.000 dibagi min 8 hasilnya 7.500.